Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan hari ini kita masih melanjutkan aktivitas akademik kita, akan menyampaikan mata kuliah yang diampu terkait dengan kurikulum di dalam program studi KPI, yaitu mata kuliah manajemen tablik. Tentu anak-anak sekalian yang kami banggakan, tentu ini menjadi sebuah hal yang penting bagi kita selaku akademisi Fakultas Dakwah, lebih khususnya program studi komunikasi dan penyiaran Islam yang menjadi leading sektor, yang menjadi bahan diskursus bagi kita untuk mengkaji lebih dalam, lebih detail terkait bagaimana aktivitas-aktivitas dakwah. Ya, tentu mata kuliah manajemen tablik ini memiliki bobot SKS yang tidak sedikit. Ya, dengan bobot 3 SKS kita berharap mahasiswa bisa menguasai, bisa memahami, sekaligus nanti juga bisa menganalisis bagaimana aktivitas dakwah itu bisa di-manage, bisa dikelola secara baik. Ya. Kelemahan per hari ini, aktivitas dakwah kita itu masih jauh dari apa yang kita harapkan. Mengapa saya sampaikan seperti itu? Karena memang idealnya semakin banyak dakwah yang dilakukan, semakin gencar dakwah yang dilaksanakan, semakin bervariasinya dakwah yang dilaksanakan oleh para dai, oleh para mubaligh, itu idealnya akan memberikan kualitas pemahaman yang baik, akan dapat merubah akhlak umat dan seterusnya. Namun hal itu belum mencapai pada tataran yang ideal, ya. Masih banyak orang-orang yang dalam tanda kutip masih berbuat maksiat, masih berbuat kejahatan, masih berbuat hal-hal yang tidak dianjurkan, yang dilarang oleh agama. Ini kan menjadi sebuah tanda tanya besar, bagaimana eksistensi, bagaimana sih peran dakwah yang dilakukan oleh para dai itu, sehingga belum memiliki dampak, belum mendapatkan efek secara langsung di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga ini menjadi penting dalam aktivitas dakwah itu untuk dianalisis, untuk dievaluasi, sehingga kita tahu selaku akademisi dakwah, baik dosen ataupun mahasiswa, kelemahan-kelemahan kita hari ini apa. Ya, nah ini kan menjadi sebuah diskursus bagi kita di kalangan akademisi. Kalau secara praktis dan penerapan di lapangan, memang banyak para dai-dai yang sudah berdakwah, tapi bekal secara teoritis, secara ilmu pengetahuan tentang kajian dakwah itu sendiri, mungkin para dai masih sangat terbatas. Nah, disinilah peran kita melalui mata kuliah manajemen tablik ini. Kita ingin melihat, sekali lagi, kita ingin memahami dan ingin mengkaji bagaimana bisa mengelola sebuah aktivitas dakwah sehingga dakwah itu bisa dikelola dengan baik, administrasinya baik, pelaksanaannya baik, ya kan, kemudian evaluasinya juga bisa terukur, ya. Oleh karena itu, dalam perkuliahan lebih kurang 14 kali tatap muka ke depan, akan banyak sekali nanti akan kita kaji terkait dengan tema-tema yang sudah disusun dalam satuan pembelajaran atau RPS yang sudah kami susun. Anak-anak sekalian yang kami banggakan, fenomena tentu yang ada di masyarakat kita, ya banyak sekali para dai dan daiyah kita belum memiliki bekal yang cukup dari konteks administrasi dakwah, sehingga dari kurangnya pemahaman tentang administrasi dakwah itu berdampak kepada bagaimana mengelola sebuah dakwah yang baik, ya. Inti dari manajemen tablik itu atau memanage sebuah aktivitas dakwah itu atau manajemen dakwah itu adalah cipta sebuah kegiatan dakwah yang profesional, ya. Jadi kata kuncinya itu profesional, ya. Kalau kita analogikan seperti pemain atau atlet
itu tentu berbeda antara atlet profesional dengan atlet yang amatiran, ya kan? Kalau Cristiano Ronaldo itu pemain profesional, tapi kalau Febrianto itu pemain amatiran. Tentu ini berbeda, ya kan? Ya, Ronaldo tentu bayarannya lebih tinggi karena dia pemain profesional. Kalau Febrianto tadi ya pemain tarkam, ya mungkin dikasih 50.000 sudah cukup. Cuman kalau profesional kan lebih itu. Begitu juga sih sebenarnya dengan profesi dakwah, profesi dai itu. Ya, kita ingin mengangkat image bahwa dakwah itu sebagai sebuah profesi yang profesional, yang diakui, ya kan? Kalau profesi dokter itu ya profesi juga, cuman ketika dia dikelola secara profesional itu akan mendapatkan income yang besar, ya. Kalau dokter, kalau berobat di dokter misalnya si Khadapi misalnya kan berobat ke dokter itu ya paling sakitnya apa, keluhannya apa, ya kan, terus dikasih obat sudah, kemudian ya dapat honor 250.000 itu, ya kan. Coba kalau dai gitu loh, ya sudah mempersiapkan dakwahnya dari jauh-jauh hari, sudah buka kitab ini, sudah buka buku ini, ya kan, kemudian disampaikan secara baik, secara lama, kadang berjam-jam, kadang sampai dengan menguras energi dan tenaga, ya. Cuman dibayar berapa itu? Ya kadang cuman dibayar 75.000 saja itu, ya kan. Pulangnya sendalnya hilang lagi itu, ya kan. Itu potret fenomena, ya kan, yang ada di lapangan saat ini, bahwa memang aktivitas dakwah itu belum mendapat sebuah pengakuan yang baik di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah profesi. Nah, disinilah maksud kami dengan adanya administrasi dakwah, dengan adanya pengelolaan dakwah yang profesional, yang baik, tentu kita berharap dakwah bisa menjadi sebuah aktivitas yang profesional, yang bisa terukur, yang bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di awal, ya. Oleh karena itu anak-anak sekalian yang kami banggakan, sebagai penutup dari mata kuliah atau tema mata kuliah kita pada kesempatan hari ini, kami ingin menyampaikan, ingin mempertegas sekali lagi bahwa bagaimana unsur-unsur dakwah yang ada yang sudah kita kaji, ya. Nah, saya yakin dari semester 1 kita semua sudah diperkenalkan apa itu dakwah, baik secara teoritis atau secara praktis, ya. Jadi bagaimana dakwah itu sama dengan sebuah proses komunikasi, ya kan, karena lengkap dengan unsur-unsur dan komponen-komponen yang sama, ya. Ada komunikatornya, ya, dai, ada komunikannya, mad'u, ya kan, ada message-nya, ada materinya, ada metode, kemudian ada media, dan juga ada efeknya. Jadi dakwah juga sama, ya, harus berinteraksi antara satu unsur dengan unsur yang lain sehingga semuanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dai tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada mad'unya, ya. Mad'u juga tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada dai-nya, ya kan. Ada mad'u, ada dai, tapi tidak ada materi dakwahnya, tidak ada pesan yang disampaikan, juga tidak terjadi aktivitas dakwah, ya. Oleh karena itu ingin Bapak tegaskan dalam kesempatan hari ini bahwa baik secara teoritis normatif, secara praktis aplikatif, dakwah harus bisa dikelola sesuai dengan nama mata kuliah manajemen tablik, ya kan. Artinya bagaimana dakwah itu bisa dikelola, dimanage secara baik sehingga dakwah kedepannya bisa dikatakan sebagai sebuah profesi yang profesional. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Jikalaupun memang ada hal-hal yang ingin disampaikan, yang ingin didiskusikan, tentu ini menjadi sebuah output yang membanggakan bagi kami karena membuktikan bahwa mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam di IAIN Bengkulu memiliki daya nalar yang bagus, daya kritis yang bagus, dan respek terhadap permasalahan-permasalahan dakwah yang dihadapi sekarang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.